Mengapa negara itu tidak runtuh seperti yang diprediksi oleh banyak negara di dunia? Yang suka melakukan hubungan seksual di tempat-tempat terbuka, outdoor, dan sebagainya. Dan dia nggak ada pemimpin yang lebih gila dari dia di dalam sejarah dunia itu. Pak Kedar, kemudian kalau analisa Pak Kedar, ini perang yang sedang terjadi antara Amerika Israel dengan Iran, ini apakah berlangsung lama atau bisa dianalisa ini akan berakhir secara cepat? Saya 3 tahun melakukan penelitian intensif terhadap Syiah di Indonesia, terutama di Aceh. Itu memperlihatkan bahwa Eits, subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Seko TV hari ini kembali soal Iran, soal politik dan daya tahan masyarakat Iran. Ada satu pertanyaan besar yang sering muncul dalam geopolitik dunia, mengapa Iran tidak runtuh? Selama lebih dari 4 dekade, Iran hidup di bawah sanksi ekonomi, embargo teknologi, tekanan politik dari berbagai negara, dan PBB, bahkan ancaman militer dari kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat. Ketegangan makin panjang eh, antara Iran dengan Amerika Serikat, geopolitik dengan Israel juga, serta isolasi internasional membuat banyak analis pernah memprediksi negara ini akan kolaps. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Iran tetap berdiri tegak, teknologinya berkembang, industri militernya tumbuh, dan masyarakat terlihat tetap solid menghadapi tekanan global. Nasionalisme warganya teruji, tentu tidak sedikit memiliki kelemahan, seperti ambruknya ekonomi mereka. Namun warganya sepertinya happy-happy saja. Apakah ini karena warisan peradaban besar Persia? Apakah karena identitas nasionalis dan agama mereka yang sangat kuat? Atau karena strategi negaranya yang berhasil membangun ketahanan masyarakat di tengah embargo dunia? Hari ini, Sago TV kita akan membongkar rahasia daya tahan masyarakat Iran dari perspektif antropologi, sosial, dan geopolitik bersama seorang akademisi dan pengamat terorisme. Saya sapa beliau Dr. Al-Khaidar. Assalamualaikum Pak Al-Khaidar. Waalaikumsalam, Pak Dr. Muklis. Sehat Apa Pak kabar? Al-Khaidar. Alhamdulillah, Pak sehat. Al-Khaidar, ada satu pertanyaan menarik Pak Al-Khaidar. Eh, Ya. Selama lebih dari 40 tahun, Iran hidup di bawah Hmm. sanksi internasional. Tapi pada Hmm. sisi Hmm. lain, pertanyaan penting yang memang perlu masyarakat kita tercerahkan, mengapa negara itu tidak runtuh seperti yang diprediksi oleh banyak negara di dunia? Silakan Pak Al-Khaidar. Ya, Iran ini bisa bertahan setelah revolusi tahun 79 hingga sekarang diisolasi dan diembargo dan dimusuhi oleh hampir seluruh negara-negara di dunia. Itu karena memang bukan karena potensi alamnya, bukan karena potensi tambangnya, bukan karena potensi apa namanya isi perut buminya, tapi karena potensi ideologisnya. Jadi secara antropologis, potensi kapasitas adaptasi ideologis inilah yang membuat dia kemudian mampu untuk bertahan. Biasanya eh, pertahanan atau ketahanan psikologis ya atau pertahanan ideologis seseorang itu akan runtuh hanya dalam setahun 2 tahun ya setelah misalnya tadinya menggebu-gebu untuk misalnya menghadapi asing seperti yang dilakukan oleh Soekarno dulu. Ya. Soekarno katanya mau apa namanya Amerika kita setrika, Hmm. Inggris kita linggis Hmm. ya kan, tapi kemudian menjadi antek-anteknya. Nggak beberapa lama kemudian ya kan, karena begitu terkesimanya dengan John F. Kennedy dan juga Marilyn Monroe Ya. ataupun dengan mobil Ford ya kan. Itu kan itu nggak ada daya tahan ideologisnya, nggak ada sedikit pun ya kan. Hmm. Nah, secara antropologis manusia-manusia seperti ini adalah pendusta agama sebenarnya. Tapi kalau yang mampu bertahan secara ideologis, itulah orang yang tidak mendustai agama, orang yang tidak ria, orang yang
menjaga fakir miskin, menjaga anak yatim gitu. Jadi menjaga rakyatnya, menjaga pendidikannya, ya, tidak memberi racun-racun MBG gitu kan kepada rakyatnya di Iran itu kan. Kemudian apa namanya, biaya pendidikannya gratis, kemana-mana dikasih makan di sekolah-sekolah itu secara gratis ya. Kemudian apa, sistem pengetahuannya dikembangkan, walaupun itu diisolasi, orang-orang nggak boleh bertemu, orang-orang nggak boleh berdiskusi, orang-orang nggak boleh apa begitu. Jadi ini kan membuat orang-orang pada akhirnya merasa bahwa dia diisolasi oleh dunia. Ya, Jadi teori-teori terbaru dia tidak tahu, perkembangan-perkembangan teknologi terbaru tidak tahu. Tapi ternyata Iran tahu. ya, Karena apa? Karena memang dia dibimbing, dipimpin oleh rahbar namanya, atau pemimpin yang dipilih oleh Dewan Ahli, yang kemudian memilih pemimpin yang apa, memiliki otoritas yang sangat apa namanya, sangat luar biasa. ya. Artinya daya tahan masyarakat Iran itu sudah melampaui daya masyarakat. Artinya daya tahan masyarakat Hmm, Iran itu sudah melampaui, bukan hanya bicara daya tahan sosial, tapi sudah menjadi pada hmm. tahap, pada fase daya tahan ideologis. Kenapa mereka bisa bertahan? Ya, betul. Jadi secara antropologis kapasitas adaptasi ini memang menjadi studi antropologi ya yang paling utama ya, kapasitas atau carrying capacity atau kapasitas daya dukung seseorang itu, misalnya sanggup bertahan untuk berpuasa selama misalnya sebulan penuh begitu, atau 2 bulan penuh, atau berapa begitu, itu ada batas daya tahannya memang. Kemudian daya tahan sebuah negara menghadapi embargo, menghadapi isolasi, baik juga diplomasi maupun perdagangan. Nah, ini ada daya tahannya, memang bisa diukur, ada teorinya. Rata-rata biasanya sebuah negara itu sanggup bertahan secara terisolir dan berada dalam situasi embargo itu biasanya 1 dekade, Ya. 10 tahun. Nah, biasanya Tapi setelah kalau Iran 10 sudah tahun itu melewati ini, sudah 4 dekade. udah 4 dekade lebih ya. Itu artinya memang harus ada penjelasan yang lain di luar penjelasan-penjelasan fisikal. Artinya ada penjelasan lain di luar potensi-potensi tambang, di luar potensi diplomasi, ya kan? Ya. Tapi ada hal lain, yaitu potensi apa namanya, potensi internal. Mm-mm. Nah, karena potensi-potensi eksternal tadi itu sudah diputus oleh hubungan diplomasi yang buruk, kemudian perdagangan yang dibatasi, kemudian apa namanya, banyak ancaman-ancaman tarif dan sebagainya. Itu yang membuat orang-orang pada akhirnya enggan untuk berdagang dengan Iran, gitu. Ya, ya, Tapi karena dia memiliki potensi internal yang bagus, misalnya karya seninya bagus, ya, bagaimanapun ditahan itu karya seni apa namanya, hambal ya, karya seni karpet. ya. Karpetnya itu nggak bisa dikalahkan di dunia manapun. Mm-mm. Jadi orang-orang yang gila dengan ornamen karpet itu pasti akan memesan ke situ. Mm-mm. Ratu Inggris sendiri memesan ke situ. Gitu. Jadi Mm-mm. walaupun itu sudah diputuskan bahwa tidak boleh ada, tapi tetap itu nggak bisa dibendung kemudian. Ya. Pak Kemudian, Eda, Pak ya, Eda, jika dibandingkan dengan negara lain yang juga mengalami sanksi seperti Amerika, Korea Utara, Venezuela, itu kenapa Iran terlihat lebih stabil secara sosial? ya, kalau kita lihat Venezuela, dia memiliki apa namanya, tambang eh, Ya, minyak yang sangat luar biasa. betul. Ya kan? Kemudian hubungan perdagangannya juga bagus dengan luar negeri dan sebagainya. Hanya saja ketika ada keputusan-keputusan tertentu yang tidak disetujui oleh Amerika, oleh pemimpin Amerika ya. Mm-mm. Kalau zaman dulu itu yang tidak disetujui oleh Caligula. Caligula itu kaisar Romawi yang paling gila, ya, Ya, yang suka melakukan hubungan seksual di tempat-tempat terbuka, outdoor dan sebagainya.
Dan dia nggak ada pemimpin yang lebih gila dari dia di dalam sejarah dunia itu. Nah, kira-kira Donald Trump itu baru mencapai setengahnya dia lah. Tidak lebih gila dari dia. Nah, dia itu sendiri itu bisa jatuh, bisa runtuh gitu oleh kegilaannya itu. Jadi saya kira juga Donald Trump itu tidak akan lebih lama lagi dari kepemimpinan Caligula. Dan di situ kita lihat bahwa ternyata potensi tambang, potensi energi yang katanya variabel energi adalah menjadi penentu bagi kebertahanan atau ketidakgagalan sebuah negara. Indonesia memiliki banyak itu, tapi karena salah urus, kemudian karena tidak dipercaya oleh dunia, itu Indonesia sudah tergolong menjadi negara yang gagal. Ya, Jadi ini masalahnya masalah sesuatu yang masalah yang bukan fisikal, tapi masalahnya yang sangat internal, sangat psikologis, sangat apa namanya, sangat moral begitu. ya, Jadi sesuatu yang bukan dari hal-hal yang fisikal dan eksternal. ya, Jadi saya kira apa yang membedakannya Iran dengan misalnya Venezuela ya, ya, kemudian Iran dengan ya negara-negara yang lain ya, kenapa Korea Utara misalnya ya. Kalau Korea Utara dia kan memiliki militerisme yang sangat kuat. ya, Kemudian dia didukung oleh kapasitas diplomasi yang sangat kuat, sangat hebat dari Soviet, dari Cina, kemudian dari Rusia, dari negara Kuba dan sebagainya. Tapi Iran tidak ada, mm, tidak memiliki semua itu gitu. Dan dia mendirikan sebuah negara dengan jenis kelamin yang agak aneh. Nah, jenis kelamin negara itu sebenarnya cuma dua. Kalau ya, nggak monarki, yang laki-laki, mm, ya perempuan pasti kan, mm, yaitu yang republik. Dia mendirikan republik laki-laki, tapi sifatnya teokratis ya, gitu. Ada dia partai politik, tapi dia tidak ini gitu. Itu saya kira memang keanehan ya, keanehan dari Republik Islam Iran. ya, Dan kemudian kenapa dia mendirikan republik dan menganulir monarki Shah Reza Pahlavi? ya, Karena memang sistem pemerintahan Islam itu sebenarnya republik. Rasulullah itu tidak meninggalkan kekuasaan untuk anak-anaknya. Jadi, tapi kenapa setelah khilafah Rasulullah, khilafah Ur-Rasyidin itu juga masih republik, tapi khilafah-khilafah setelahnya itu justru monarki. Seperti khilafah Utsmaniyah, yang kita sangat kagum dengan khilafah itu karena mampu menaklukkan Konstantinopel. Tapi sistemnya masih sistem monarki gitu. Aceh juga sistemnya monarki, ya mm, kan pada waktu itu. Kemudian apa Aceh dipimpin oleh para sultan, tapi ketika sultannya meninggal tidak ada pemilihan sultan yang baru atau pengangkatan sultan yang baru, tapi yang naik siapa? Sultanah. mm, Ini juga pelanggaran juga nih kan. Ini juga anomali juga yang tidak baik ya. mm, Tapi karena ini sudah dibanggakan sebagai salah satu kemajuan Aceh, ya apa boleh buat ya, kita akui bahwa itu apa, kita terima itu sebagai sesuatu yang bagus begitu. Padahal sebenarnya kalau dalam perspektif Islam itu tidak boleh. mm, Turki sendiri marah dengan sistem sultanah yang ada di Aceh. Nah, mm, saya kira memang ini adalah potensi ya yang dimiliki oleh Iran. Seandainya Indonesia memiliki potensi itu, memiliki potensi dia membangun negaranya berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan adab, berdasarkan etika, berdasarkan moral yang bagus, dia akan maju. mm, Tapi karena Indonesia dibangun atas dasar-dasar etika kroni, etika-etika nepotisme, ya kan, etika-etika korupsi, kolusi dan sebagainya, maka walaupun kita memiliki tambang batu bara, tambang emas, tambang minyak dan sebagainya, itu tidak bisa menghalangi negara ini untuk hancur ya. ya, Dan menurut Prabowo itu tahun 2030 atau 2035 Indonesia akan pecah. Dan mm, Aceh nggak perlu harus memiliki senjata untuk memerdekakan diri. Karena nanti Aceh itu akan merdeka seperti negara-negara Uni Soviet yang lepas setelah Glasnost dan Perestroika diperkenalkan oleh Gorbachev. Indonesia juga akan seperti itu kira-kira. Jadi nggak perlu ada perjuangan senjata, nggak perlu menculik-culik orang, nggak perlu mengancam-ngancam. Nanti Aceh akan merdeka sendirilah karena memang kita berada dalam situasi
Ruwaibidah, yaitu Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang bodoh, yang tidak layak, yang tidak stabil, yang tidak baiklah moralnya, dan kemudian ya yang suka korupsi-korupsi begitu ya, yang tidak pernah terpuaskan perutnya, yang tidak pernah apa namanya, perutnya padahal udah buncit ya, tapi nggak pernah terpuaskan itu pemimpin-pemimpinnya itu. Jadi saya Baik. kira memang ini menjadi sesuatu yang variabel ya, variabel. Dan saya kira negara-negara dengan kemampuan internal psikologis maupun ideologis yang kuat Mm-mm. itulah yang akan bertahan karena dia memiliki yang apa yang disebut oleh Rocky Gerung sebagai etikabilitas, intelektualitas, dan moralitas serta integritas yang tinggi. Tapi kalau nggak ada semua ini, apapun yang kita miliki secara fisik maupun secara eksternal itu Mm. tidak ada guna. Ya, Pak Kedar, dalam konteks atau dalam perspektif antropologis, eh, Mm-mm. kata kunci apa atau nilai-nilai apa yang mendasari masyarakat Iran yang membuat mereka itu tetap solid dalam menghadapi berbagai tekanan dan embargo? Nilai apa yang merasuki mereka kemudian mereka bertahan? Ya, mereka mampu menurunkan dari agama Islam itu sebuah ideologi namanya Syiahisme. Sementara di negara-negara Muslim yang lain tidak ada, hampir tidak ada ideologi kecuali yang ada yang diturunkan kemudian itu adalah ideologi-ideologi yang sifatnya eh, tidak bisa dipakai untuk kerangka kerja menghadapi kapitalisme apa namanya eh, neoliberalisme ya dunia. Jadi misalnya negara-negara Sunni seperti di Arab ya, itu menurunkan dari agama itu menurunkan ideologi sebagai kerangka kerja, yaitu kerangka kerja yang sifatnya sufisme, Mm, sesuatu yang tidak bisa kurang bisa lah dipakai untuk menghadapi kapitalisme dan neoliberalisme. Ya kan? Bagaimana sufisme itu bisa menghadapi kapitalisme? Mungkin misalnya ketika kapitalisme datang dengan pasukannya yang apa begitu, ya kita hadapi dengan lapang dada, kita hadapi dengan pasrah, kita hadapi dengan nggak bisa. Itu bukan ideologi yang kuat. Ideologi itu ideologi lemah gitu. mm, Jadi harus dihadapi oleh ideologi yang kuat, ideologi yang anti imperialisme misalnya. Jadi perlawanan terhadap imperialisme, terhadap kapitalisme, terhadap apa namanya neoliberalisme gitu. Jangan diterima semuanya. Jadi jangan semuanya boleh begitu. Islam itu punya punya rem-remnya misalnya. Islam memang anti imperialisme, anti kolonialisme, anti terhadap penjajahan Gaza, terhadap penjajahan Palestina. Tapi yang berani menunjukkannya itu hanya Iran. Iran ya. Sementara yang lain-lain itu nggak apa-apa lah kita kita apa namanya Israel menjajah Palestina karena kita dulu juga dijajah oleh Belanda. Belanda kan juga baik katanya. Jadi kalau udah menganggap itu Belanda baik, ketika menjajah kita kolonialisme baik dan tidak ada spirit dekolonial yang kuat, tidak ada spirit apa namanya perlawanan yang kuat. Begitu ada perlawanan sedikit dibilang, oh, udah dibilang, ini apa namanya ekstrim. Ekstrim. Wah ini radikal. Wah Mm, ini teroris. mm, Ini kita takut kemudian kan kalau disebut itu teroris. Nah kalau orang Iran tidak takut itu. Orang Iran tidak takut terhadap itu. Nah, perlawanan terhadap imperialisme inilah yang menjaga legitimasi dan dukungan rakyat yang kuat di ya. Iran. Ya. Nah, jadi saya kira memang ini adalah yang paling penting. Kemudian secara ekonomi, Iran mengembangkan industri domestik ya, Ya. otomotif, kimia, pertanian untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Mm, Karena mereka kan sudah diisolir, mm, mereka sudah diembargo oleh setan-setan seperti Amerika ya kan dan Israel dan negara-negara lain ya, gitu. Nah, Iran kemudian tetap menjalin perdagangan dengan negara-negara yang tidak disukai oleh Amerika, mm, seperti Cina, Rusia, Turki, ya kan? Dan Amerika pasti tidak suka dengan Iran. Karena apa? Amerika terusir dari Iran, terusir dari Korea, ya kan? Terusir dari Vietnam.
Bahkan ada gambar-gambarnya itu kan helikopter yang kemudian apa gitu. Kemudian terusir dari Afghanistan. Dia terbang dengan pesawat C-10-nya, kemudian banyak orang-orang Afghanistan yang jatuh kan dari situ gitu. Karena bergelantungan, bergelayutan di situ. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahkan dibuat karikaturnya, Mm. dibuat karikaturnya. Dan Amerika nggak pernah malu dengan seni karikatur kan? Karena memang nggak ada seninya Amerika itu. Mm. Jadi dia ideologinya juga ideologi belatan begitu kan, ideologi kasar, brutal begitu. Dia menjajah orang, dia memukul orang, menggempur orang, membom, melakukan terorisme di mana-mana gitu. Bahkan dia merekayasa perang-perang proksi lewat ISIS, ya kan? Dia membuat ISIS di mana-mana gitu dan sebagainya. Dan setahu saya apa namanya dia mampu merekayasa dengan mudah ya ideologi-ideologi dari Sunni ya seperti ISIS itu. Tapi kalau ideologi dari Syiah memang ada beberapa rekayasa yang dibuat oleh Amerika juga. Tapi setahu saya belum begitu berhasil. Ya, Baru 2 atau 3 ledakan yang sudah terjadi ya. ya. Ya di Jerman ada di Bondi Beach ada di apa di Australia ada, tapi di lokasi-lokasi lain dia tidak mampu merekayasa sosial, melakukan rekayasa agama, Mm. ya Kemudian terhadap menurut ajaran. analisa Pak Kaidar, ini kan kalau Mm-mm. kita kemudian mendalami di tengah embargo, di tengah sanksi, itu membuat Iran lebih mandiri. Seperti yang Pak Surya sampaikan, mandiri secara teknologi, mereka juga bisa Mm-mm. membuat apa namanya alat-alat teknologi untuk bertahan dan menyerang. Tapi pada sisi lain Mm-mm. negaranya itu adalah negara yang diembargo, disanksi dan seterusnya. Nah, apakah Mm. ini akan menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk kita ini harus lebih mandiri juga? Nah, Seharusnya menjadi contoh, tapi yang negara lain kan cukup dungu, terlalu dungu untuk bisa mencontoh itu kan, termasuk yang Konoha ya. Jadi apa boleh buat lah, karena memang kedunguan itu yang membuat kita pada akhirnya tergantung ya, secara ekonomi, secara teknologi, secara ilmu pengetahuan, ya kan? Jadi bahkan jurnal Scopus mereka lebih banyak, oh ya, lebih murah, lebih gratis, ya. Mereka maju gitu secara apa ilmu pengetahuan, ya. gitu. Kemudian apa namanya? Harga-harga lebih murah. Eh, harga harga minyak di sana lebih murah daripada air mineral gitu. Bahkan Walaupun itu mata lebih uang mereka kalau dihitung dengan dolar itu sangat luar biasa ya. ya Tidak, itu nggak ada harganya apa-apa gitu dibandingkan dengan dolar ya. ya. Tapi maknanya adalah bahwa mereka tidak mau bersaing di bagian-bagian atau bidang-bidang yang mereka tidak mampu, walaupun orang lain itu menggunakannya sebagai kriteria utama atau IQ lah, indeks kinerja utama, begitulah kira-kira ya. Seperti Tapi di, kalau mereka nggak peduli dengan itu, gitu. ya. Jadi ya kalau itu bukan tidak mempengaruhi kehidupan kita, buat apa kita jadikan itu sebagai akidah kita, ya kan? Eh, Tapi kalau orang-orang yang Sunni biasanya itu menjadikannya sebagai akidah ya, karena mereka sudah al-wahan ya, sudah apa namanya? Karena kita sudah apa namanya? Sudah terpengaruh Mm-mm. ya, sudah terpengaruh oleh al-wahan itu, terlalu cinta sama kehidupan dunia, jadi takut mati. Ya. Sementara para teroris-teroris dulu itu mengumandangkan itu jihad. Ya. Jihad itu sangat penting. Tapi ketika teroris-terorisnya sudah tidak ada lagi, ya Mm-mm. pada akhirnya memang padam juga perjuangan jihad itu gitu. Orang-orang lebih banyak beragama untuk memperbanyak harta, untuk memperbanyak sedekah. Memang bagus gitu. Tapi hanya sedekah. Kalau sedekahnya berapa? Kalau kita memberi sedekah Coca-Cola, Mm. sementara Coca-Cola itu adalah sesuatu yang sebenarnya perlu kita embargo, perlu kita boykot. Buat apa kita bersedekah dengan Coca-Cola? Memang sedekahnya bagus, semangat spiritnya bagus, tapi buat apa Coca-Cola. kita bersedekah dengan sesuatu yang syubhat?
Nah, gitu. Saya tidak menyebutnya haram ya, karena saya bukan ahli agama. Saya hanya antropolog agama. Antropolog agama bukan ahli agama. Antropolog hukum bukan ahli hukum. Ya, Antropolog kedokteran bukan dokter. Pak Kedar, Antropolog, antropolog. Pak Kedar, kemudian kalau analisa Pak Kedar, ini perang yang sedang terjadi antara Amerika Israel dengan Iran, ini apakah berlangsung lama atau bisa dianalisa ini akan berakhir secara cepat? Setahu saya ini akan berlangsung lama karena memang Iran atau Persia itu kan salah satu peradaban tonggak peradaban yang cukup kuat ya, Mm-mm, cukup lama dan mereka cukup cukup apa namanya cukup tahan menderita mm-mm. gitu. Sama seperti kita ini kan kalau kita udah terbiasa puasa Ramadan 30 hari itu puasa 2 3 hari itu nggak apa-apa lah. Jadi itu itu udah kecil lah bagi kita. Jadi kira-kira begitu. Ya, Jadi em, Iran saya kira memang cukup bagus ya mm, dalam apa namanya mengaplikasikan nilai-nilai keagamaan ya di dalam kehidupan mereka secara real gitu. ya, Dan mereka tidak menjadi alwahan itu. Jadi mm, tidak cinta dunia berlebihan begitu. Memang bagus banyak film-film yang menceritakan tentang apa namanya tentang betapa indahnya cinta, indahnya apa begitu ya silaturahmi dan sebagainya. Tapi dibandingkan dengan film-film Iran ya tentang indahnya jihad, tentang indahnya apa bertahan hidup di tengah kemiskinan, di tengah terpaan isolasi, embargo dan sebagainya itu jauh lebih luar biasa mm, ya. ya, Dan seharusnya itu yang bisa membuat apa namanya Indonesia mencontoh itu gitu. ya, ya. Kemudian Pak Kedar, ada analis Ya, menyebutkan bahwa setiap ada gejolak perang antar negara, terutama di Timur Tengah, itu kalau sudah meredup apa namanya konfliknya, itu akan muncul konflik baru, yaitu munculnya kelompok-kelompok teror yang berbasis pada agama dan seterusnya, baik politik atau ideologi, yang kemudian itu mengganggu stabilitas beberapa negara di Timur Tengah juga. Nah, apakah itu akan berpengaruh nantinya kepada negara kita, Republik Indonesia? ya pasti akan berpengaruh ya. Tapi Indonesia harus rasional juga lah, bahwa nggak ada apa peluru kendali syahid yang bisa sampai ke Indonesia ya. Tenang saja lah ya. Kita boleh takut dengan peristiwa perang Iran Israel ini, tapi jangan apa namanya menjadi tidak rasional ya kita harus menilai sesuatu itu secara rasional bahwa peluru kendali syahid itu tidak akan sampai ke Jakarta dan Hmm, tidak akan diarahkan ke Jakarta pun karena itu ya tidak ada sesuatu yang perlu diarahkan ke situ karena tidak ada American military base di Jakarta. Yang ada American military base itu di Okinawa dan di Clark dan Subic. Itu pun sudah tidak ada lagi. Jadi tidak ada alasan untuk ditargetkan negara itu. Sementara negara-negara seperti Kuwait, ya kan, Uni Emirat Arab, kemudian negara-negara yang ada American military base memang menjadi serangan itu karena apa? Iran dalam teori perang, kalau ada apa namanya, ada suku atau bani tertentu yang berada di dekat kita, itu yang kemudian belum belum dipastikan dia akan memihak kepada kita, dia minimal harus dipastikan netral hmm, gitu, atau dipastikan dia tidak membantu musuh. Rasulullah juga dulu berbuat seperti itu terhadap beberapa bani yang tinggal di sekitar Madinah. Nah, begitu ada bani yang apa namanya perlu yang belum ada keberpihakannya, itu langsung dibantu, langsung diajak untuk bekerja sama, berkolaborasi. hmm, Nah, hmm, kalau ada yang sudah berkolaborasi dengan musuh, ya terpaksa harus diserang. Ya, hmm, seperti bagaimana Rasulullah menyerang ada orang yang mendirikan masjid Diror ya, masjid yang melawan Masjid Madinah. Nah, itu harus diserang karena itu bisa mengakibatkan terjadinya dua matahari, matahari kembar namanya. ya, Dan itu berbahaya untuk masalah tauhid di dalam Islam, di dalam agama. ya, Di dalam politik juga begitu, ya kan?
Ya. Ya, di Indonesia itu matahari kembar antara Jokowi dengan Prabowo itu kan juga mengerikan ini, belum ada kejelasannya ini. Ya, ini juga harus nggak boleh ada nih sebenarnya di Indonesia. Tapi di Indonesia apapun boleh ada, Ya. sampai kemudian benar-benar hancur, lebur dan berkeping-keping lah. Itu baru kita sadari nanti. Ya. Apa kemudian yang mesti dilakukan oleh para stakeholder, baik pemerintah atau elemen lain, supaya eh, terhindari munculnya kelompok-kelompok teror dari pasca perang regional ini? Untuk Kalau ya, Iran Israel, eh, pengaruhnya terhadap Indonesia secara rasional itu kemungkinan kalau ada kelompok-kelompok Syiah yang akan melakukan gerakan teror, ya kan? Nah, itu yang paling pertama. Mm-mm. Yang kedua adalah setahu saya kita sudah memetakan beberapa kelompok-kelompok apa namanya Syiah yang ada di Indonesia. Potensi mereka untuk melakukan teror itu Ya. sangat kecil, hampir-hampir tidak ada. Jadi Mm-mm. itu juga tidak perlu dikhawatirkan di Indonesia. Mm-mm. Ya. Kemudian kalau ada analis yang lain yang memberikan data yang lain tentang tentang masalah ini, saya kira kita perlu perdebatkan kemudian karena setahu saya 3 tahun melakukan penelitian intensif terhadap Syiah di Indonesia, terutama di Aceh, Mm-mm. itu memperlihatkan bahwa tidak ada potensi yang Syiah-Syiah yang apa namanya, yang sesat ya, yang Mm-mm. sesat seperti Syiah Rafidhah, Alawiyah dan sebagainya. Nah, kebanyakan yang ada di Indonesia ini kan Syiah Zaidiyah yang sangat mirip dengan Sunni. Ya. Jadi cenderung mereka itu lebih sufi lah ya. Kalau ada perang, kalau ada apa begitu rumah sakit Indonesia di Gaza diserang oleh Israel, kita paling eh, astagfirullah, kan? Tidak ada pernyataan kurang ajar Iran, tidak ada itu, tidak ada. Pernyataan saja tidak ada, apalagi sikap ya. Ya. Membalasnya dengan membom, melakukan pemboman itu tidak ada. Mm-mm. Dan orang-orang ISIS sudah didoktrin untuk tidak mau membantu Palestina karena itu politik dianggap. Perjuangan berdasarkan politik itu dianggap asobiah. Perjuangan untuk nasionalisme dianggap asobiah. Mm-mm. Nah, jadi sudah didoktrin begitu oleh apa oleh oleh Amerika ya terhadap ISIS. Berdasarkan hasil kajian penelitian yang Pak Keda lakukan, ada nggak kemiripan Ya. antara ketahanan sosial masyarakat Iran dan ketahanan masyarakat Aceh misalnya? Ada masyarakat Aceh ketika eh, apa namanya ketika menghadapi Belanda itu eh, resiliensinya itu kebertahanannya itu hampir sama dengan yang terlihat dari dalam orang-orang Iran ya. Misalnya apa? Misalnya di Iran itu mereka mengembangkan ideologi Syiah yang khusus ya, dan mengembangkan syair-syair yang khusus begitu. Ada beberapa syair yang saya lupa tidak ininya, tidak saya begitu saya hafal namanya, tapi minimal memperlihatkan bahwa itu sama kira-kira dengan syair Hikayat Perang Sabi di Aceh. Hmm. Jadi bukan bertahan karena orang Aceh itu memiliki gen apa namanya gen raya panjang, gen tulang yang kuat, gen darah yang tahan dingin dan sebagainya. Nggak ada itu. Hmm. Nggak ada itu. Memiliki tambang emas, memiliki tambang ini dan sebagainya. Tarik tambang pun nggak ada orang Aceh. Tapi yang dimiliki itu adalah semangat itu, semangat karena di apa namanya diinspirasikan oleh hikayat Perang Sabi itu, dan itu sama dengan yang ada di Iran ya. Kemudian di Iran itu apa diinspirasi oleh ideologi Syiah yang kuat, di Aceh juga begitu, diinspirasi oleh semangat Sunni yang kuat ya, Sunni yang kuat yang betul-betul masih Hanif ya, masih Hanif, masih lurus. Bukan Sunni yang kerjanya itu mendukung
pemerintahan yang ruwaibidah ya, mengucapkan selamat, kemudian memberikan papan bunga untuk pejabat-pejabat yang korup ya. Nah, itu berasal dari orang-orang yang seperti itu, bukan itu gitu. Tapi Sunni Aceh itu memang Sunni yang kuat sekali, yang memang kalau dibilang bahwa Belanda itu adalah kafir ya benar-benar kafir, walaupun ada juga orang Belanda yang sudah masuk Mm. Islam seperti Sunan Gugronye ya kan dan sebagainya. Kenapa? Adakah provinsi lain yang selain Aceh itu yang juga memiliki kesamaan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Iran? Ada seperti di Padang ya, di Padang ada semangat itu. Mm. Jadi semangat Perang Padri itu sebenarnya juga karena perlawanan terhadap penjajah Belanda yang begitu kuat, tapi mereka mengembangkan strategi yang agak unik ya, agak lain gitu. Kemudian Perang Diponegoro juga begitu di masyarakat Jawa yang Hanif ya, bukan masyarakat Jawa yang pendukung Orde Baru ya, yang kita sendiri juga nggak suka dengan dukungan itu kan. Bukan pendukung juga orde-orde apa kroni-kroni buzzer-buzzer itu juga bukan. Ya. Jadi yang masyarakat Jawa yang masih berjuang seperti Pangeran Diponegoro itulah yang betul-betul yang betul-betul masih hanif, masih lurus gitu. Jawanya masih lurus. Kalau sekarang ini Jawanya sudah bengkok ya, Ya. sudah tidak lurus lagi. Berarti artinya Pak Agedar, kalau kita belajar dari Iran dengan nilai-nilai ketahanan nasional Iran yang begitu mengental dan kuat, yang berbasis pada Mm-mm, nilai agama, teknologi, dan nilai-nilai peradabannya, sebenarnya negara kita mm-mm. di beberapa daerah juga memiliki nilai-nilai itu sebenarnya ya. Bagaimana Ya, kemudian memiliki itu. nilai, Betul. terus bagaimana nilai-nilai yang dimiliki oleh berbagai masyarakat di negara kita, misalnya masyarakat Aceh, masyarakat Sumbar, masyarakat Jawa, itu dengan nilai-nilai Hmm. kearifan lokalnya dengan yang berbasis pada keyakinan-keyakinan agamanya dan nilai-nilai kemandiriannya Hmm. dapat di dapat di apa ya, dapat diangkat menjadi nilai kebanggaan dari negara kita. Iya, seharusnya begitu ya. Tapi ya negara kita ini kan sekarang ini lebih bangga kepada korupsi, ya kan? Kepada apa sistem-sistem yang merusak begitu ya. Jadi saya melihat sekarang ini memang sedang digerogoti oleh sejenis penyakit ideologis yang aneh ya, yang kita belum tahu, yang belum ada analisisnya yang akurat ya. Kenapa Indonesia ini begitu begitu apa namanya berkarat ya. Jadi yang orang-orang yang salah itu menjadi dipuja-puja ya. Kemudian orang-orang yang benar itu di dituduh-tuduh, kemudian dipersulit, bahkan tidak dikasih tukin, tidak dikasih serdos, macam-macam lah begitu kira-kira. Itu jeleknya memang penguasa sekarang ini. Jadi saya kira memang ini ya harus kita lawan. Tapi ya bagaimanapun ya cara perlawanannya itu ya selemah-lemah iman adalah dengan cara kita bertahan untuk tidak mau apa namanya kita kehilangan agama ya. Mungkin nanti juga akan membuat pernyataan bahwa penjajahan terhadap Gaza adalah legal gitu. Mm. Dan Tapi saya semua itu atas nama melihat ada kepolisian. gelagat-gelagat itu. Ya, ya. Ya, Tapi dan kemudian, dia akan lupa secara sejarah bahwa yang pertama melakukan apa mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah Palestina. mm, Jadi dia tidak orang-orang seperti ini itu orang-orang yang apa namanya yang ahistoris atau yang melupakan sejarah. Jadi saya kira memang ini seperti apa yang dibilang oleh George Santayana bahwa orang yang melupakan sejarah itu akan berpotensi mengulang kembali eh, keburukan-keburukan di masa lalu gitu. Kita gantilah dengan pemerintahan yang lebih egaliter ya, yang lebih Aceh sedikit ya. Karena selama ini juga jarang sekali nggak ada presiden Indonesia yang dari Aceh kan. Harusnya ada dari Aceh ini. Orang Aceh ini kemudian disuruh merdeka, disuruh berontak gitu, kemudian dikatakan separatis dan sebagainya. Akhirnya kita terpinggirkan terus-menerus ya. ya, ya, Padahal yang mendirikan Indonesia itu, yang memberikan bahasa terhadap Indonesia itu adalah Aceh. Itu ya. bahasa Melayu Pasai dan yang memberikan Islam terhadap Indonesia itu
Itu juga Wali Songo yang sebagian besar dari Aceh. Dan kemudian dialah yang memberikan menyumbangkan emas. Bahkan semua sejarah ini akan berusaha dihapuskan. Baik, Pak Jahat Kedar, memang. luar biasa diskusi kita ini. Sepertinya Iya, sudah hampir 30 menit lebih. Artinya iya. diskusi dengan Pak Kedar ini diskusi yang konstruktif, diskusi dengan basisnya pengetahuan, dengan jaringan yang Pak Kedar, dan juga beberapa kajian yang tadi disampaikan. Makasih Pak Kedar. Kita berjumpa Oke. di momentum yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.